Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Najwa Putri Kusandar dengan NPM 2310314 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil sinopsis jurnal internasional yang saya pilih untuk memenuhi tugas Hukum Perlindungan Konsumen dengan dosen pengampu Dr. Haji Tuti Rastuti, SHMA. Baik, pertama-tama terkait identitas jurnal yang saya pilih dengan judul yaitu Product Recall Effectiveness and Consumer Participation in Corrective Action, yang artinya yaitu efektivitas penarikan produk dari partisipasi konsumen dalam tindakan korektif, yang ditulis oleh Sasha Rachtel, Stefan J. Hock, dan Alexander Marvel. Yang ketiganya itu dari institusi akademik terbuka di Jerman, Amerika Serikat, dan Swedia, yang diterbitkan dalam Journal of the Academy of Marketing Science, Vol 52 tahun 2024 dengan halaman 716 sampai 735 yang terindeks Scopus Q1 bersifat open access. Lalu selanjutnya masuk ke isu utama dalam jurnal tersebut, yaitu mengapa efektivitas penarikan produk konsumen sangat rendah dengan dari data Consumer Product Safety Commission atau CPSC Amerika Serikat menunjukkan bahwa rata-rata hanya 6% dari seluruh produk cacat yang berhasil ditarik kembali dari tangan konsumen. Padahal produk cacat berkontribusi terhadap kematian sekitar 23.000 warga Amerika per tahun dan menyebabkan cedera pada 31 juta orang lainnya dengan kerugian sosial lebih dari 1 triliun dolar per tahun. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, isu ini menyentuh tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat, hak konsumen atas keamanan dan informasi, serta efektivitas mekanisme recall sebagai instrumen hukum korektif. Baik, selanjutnya itu terkait tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ingin menjawab 3 pertanyaan besar yang selama ini belum terjawab dalam literatur. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang secara nyata mempengaruhi efektivitas recall produk konsumen. Kedua, bagaimana reputasi perusahaan memoderasi faktor-faktor tersebut. Ketiga, proses psikologis apa yang menjelaskan keputusan konsumen untuk berpartisipasi atau tidak dalam tindakan korektif. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan desain multi-studi yang terdiri dari 3 studi sekaligus. Yang pertama yaitu menganalisis data sekunder dari 217 kasus recall CPSC tahun 2001 hingga 2013 yang diperoleh melalui mekanisme Freedom of Information Act dengan analisis regresi, probit fraksional, dan koreksi bias Heckman. Sedangkan studi 2 dan studi 3 adalah 2 eksperimen terkontrol yang masing-masing melibatkan sekitar 370 partisipan menggunakan skenario penarikan laptop dan ponsel pintar untuk menguji proses psikologis yang mendasari keputusan partisipasi konsumen dalam recall. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke temuan utama. Nah, di penelitian ini ada 4 temuan. Yang pertama yaitu perusahaan menawarkan solusi penuh seperti penggantian atau perbaikan gratis menghasilkan efektivitas recall hingga rata-rata 11, poin persentase lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang hanya menawarkan solusi sebagian seperti kit perbaikan mandiri. Temuan kedua yaitu reputasi perusahaan adalah moderator yang sangat krusial, sebab bagi perusahaan bereputasi tinggi, menawarkan solusi penuh dapat mendorong lonjakan efektivitas recall hingga 24,1 poin persentase lebih dari 2 kali lipat rata-rata. Temuan ketiga yaitu kemungkinan insiden yang tinggi justru meningkatkan partisipasi konsumen pada perusahaan bereputasi tinggi, namun sebaliknya menurunkan partisipasi pada perusahaan bereputasi rendah karena konsumen tidak percaya perusahaan tersebut mampu menangani masalah. Temuan keempat atau yang terakhir yaitu semua efek di atas dimediasi oleh 2 variabel psikologis, yaitu manfaat yang dirasakan konsumen dari berpartisipasi dalam recall dan efekasi diri atau keyakinan konsumen bahwa mereka mampu mengikuti prosedur recall yang ditetapkan.
Selanjutnya yaitu analisis kritis, di mana kekuatan penelitian ini terletak pada desain multi-studi yang menggabungkan data lapangan nyata dengan eksperimen terkontrol sehingga temuan memiliki validasi tes yang sangat kuat. Namun, terdapat beberapa catatan kritis, seperti pertama yaitu seluruh data bersumber dari Amerika Serikat, sehingga generalisasi ke sistem hukum Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati. Dan di Indonesia, mekanisme recall diatur secara parsial dan sektoral tanpa satu lembaga tunggal sekuat CPSC. Kedua, yaitu penelitian ini hampir seluruh berbasis pendekatan pemasaran dan psikologi dari perilaku, sehingga dimensi normatif hukum seperti sanksi atas kegagalan recall dan hak gugat konsumen tidak dibahas. Ini mengingatkan kita bahwa efektivitas recall bukan hanya soal persuasi psikologis itu sendiri, melainkan juga soal penegakan hukum yang memiliki daya paksa. Yang ketiga yaitu data yang hanya mencakup tahun 2001 hingga 2013 yang menimbulkan pertanyaan atas relevansinya di era digital saat ini. Baik, yang terakhir yaitu relevansi terhadap rancangan pembelajaran semester di hukum perlindungan konsumen. Nah, di jurnal ini tuh ada 4 topik yang relevan. Yang pertama yaitu relevan terhadap topik produk cacat dan tanggung jawab pelaku usaha karena menunjukkan betapa rendahnya efektivitas recall yang seharusnya menjadi instrumen utama pertanggungjawaban pelaku usaha. Yang kedua yaitu relevan terhadap topik recall dan manajemen risiko produk karena secara langsung mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan recall. Dengan relevan yang ketiga yaitu topik hak dan kewajiban para pihak karena rendahnya berpartisipasi atau partisipasinya konsumen mencerminkan kegagalan pelaku usaha memenuhi kewajiban informasi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu relevan terhadap topik perbandingan hukum internasional karena memberikan perspektif komparatif sistem recall Amerika Serikat yang dapat dibandingkan dengan sistem Indonesia maupun Uni Eropa. Baik, sekian pemaparan tentang sinopsis jurnal internasional yang saya pilih. Mohon maaf bila ada kurangnya atas penjelasan atau kata-kata yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.